Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Anelia Eka Maresinta, Angga Supraitna, dan saya sendiri Irfan Putra Dinata. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi mekanisme keuangan syariah berbasis bagi hasil. Pengertian bagi hasil. Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut, diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Prinsip bagi hasil merupakan implementasi dari yang pertama, prinsip keadilan, dan yang kedua, prinsip persamaan dalam sebuah transaksi ekonomi. Mekanisme perhitungan nisbah bagi hasil terbagi menjadi dua, yaitu profit sharing dan revenue sharing. Profit sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Profit sharing diartikan sebagai bagi keuntungan menurut etimologi Indonesia, sedangkan dalam kamus ekonomi diartikan sebagai pembagian laba. Menurut istilah, profit adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan suatu perusahaan lebih besar dari biaya total. Keuntungan yang didapat dari hasil usaha tersebut akan dilakukan pembagian setelah dilakukan perhitungan terlebih dahulu atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses usaha. Sedangkan revenue sharing berarti pembagian hasil, penghasilan, atau pendapatan. Revenue dalam kamus ekonomi adalah uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkannya dari pendapatan penjualan. Revenue sharing berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata, yaitu revenue, hasil, penghasilan, dan pendapatan, serta sharing, bagi, bagian. Perbankan syariah memperkenalkan sistem pada masyarakat dengan istilah revenue sharing, yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan, pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana. Jenis-jenis akad bagi hasil. Bentuk-bentuk kontrak kerjasama bagi hasil dalam perbankan syariah secara umum dapat dilakukan dalam 4 akad, yaitu musyarakah, mudharabah, muzara'ah, dan musakoh. Namun, pada penerapannya, prinsip yang digunakan pada sistem bagi hasil pada umumnya bank syariah menggunakan kontrak kerjasama pada 2 akad, yaitu mudharabah dan musyarakah. Mudharabah, trustee profit sharing, adalah suatu pernyataan yang mengandung pengertian bahwa seorang memberi modal niaga kepada orang lain agar modal itu diniagakan dengan perjanjian, keuntungan dibagi antara dua belah pihak sesuai perjanjian, sedangkan kerugian ditanggung oleh sohibul mal atau pemilik modal. Bentuk-bentuk mudharabah. Yang pertama, tabungan mudharabah. Kedua, deposito mudharabah. Dan yang ketiga, investasi mudharabah antar bank atau IMA. Dan selanjutnya, musyarakah. Musyarakah adalah mencampurkan salah satu dari macam harta dengan harta lainnya sehingga tidak dapat dibedakan di antara keduanya. Dalam pengertian lainnya, musyarakah adalah akad kerjasama antar dua belah pihak atau lebih untuk usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana, amal, atau ekspertis. Berikut adalah bagan mekanisme perhitungan bagi hasil. Mekanisme perhitungan bagi hasil. Nisbah dan keuntungan. Bagi untung dan bagi rugi merupakan konsensus dari karakteristik akad mudharabah yang tergolong dalam kontrak investasi. Natural uncertainty contract. Dalam kontrak ini, return dan timing cash. Persentase antara kedua belah pihak bukan dinyatakan dalam bentuk nilai nominal rupiah tertentu. Jadi, nisbah keuntungan itu misalnya adalah 50/50, 70/30, atau 60/40,
atau bahkan 99/1. Namun, nisbah ini tidak boleh 100/0 karena ahli fikih sepakat berpendapat bahwa mudharabah tidak sah apabila sahibul al-mal dan mudharib membuat syarat agar keuntungan hanya untuk salah satu pihak saja. Jadi, nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan. Nisbah bagi hasil merupakan persentase keuntungan yang akan diperoleh sahibul mal dan mudharib yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara keduanya. Jika usaha tersebut merugi akibat risiko bisnis, bukan akibat kelalaian mudharib, maka pembagian kerugiannya berdasarkan porsi modal yang disetor oleh masing-masing pihak. Karena seluruh modal yang ditanam dalam usaha mudharib milik sahibul mal, maka kerugian dari usaha tersebut ditanggung sepenuhnya oleh sahibul mal. Oleh karena itu, nisbah bagi hasil disebut juga dengan nisbah keuntungan. Selanjutnya, prinsip bagi hasil sebagai sebuah pendekatan maslahah al-mursalah. Persyaratan keuangan syariah. Larangan untuk mendapatkan properti atau kekayaan dengan penipuan, pencurian, atau kebohongan lainnya. Al-Quran Al-A'raf ayat 85. Muslim tidak boleh berurusan dengan riba. Al-Baqarah 276 sampai 277 dan surat Ali Imran ayat 130. Larangan ini semua adalah semua transaksi bunga, baik memberi atau menerima, baik berhubungan dengan sesama muslim ataupun non-muslim. Dibenci wali yang mengambil harta anak dengan cara batil. An-Nisa ayat 2. Dan yang terakhir adalah faktor yang mempengaruhi bagi hasil. Yang pertama, faktor langsung, investment rate, total dana investasi, nisbah bagi hasil. Selanjutnya, yang kedua, faktor tidak langsungnya, penentuan butir-butir pendapatan dan biaya bank dan nasabah. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.